Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah dapat hadir tepat waktu. Seperti biasa, saya menerapkan aturan untuk harus selalu tepat waktu. Kalau 15 menit setelah jam mata kuliah belum datang, artinya tidak boleh masuk ya. Jadi kalau teman-temannya masih di luar, itu saya nggak akan suruh masuk. Dan nggak boleh masuk ya maksudnya. Oke, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat rahmat yang telah diberikan ke kita. Kita diberikan nikmat sehat, tidur, kita makan, nikmat bercanda sama orang lain ya, bahagia. Kalau dihitung-hitung itu tidak akan ada ujungnya lah kalau nikmat dari Allah tuh ya. Maka dari itu kita ucapkan sama-sama satu kata yang mudah diucapkan dan sangat bermanfaat untuk kita, yaitu hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa salam hormat, salam rindu, salam cinta, salam ingin bertemu pada seorang yang menjadi panutan, menjadi suri tauladan karena akhlaknya, karena beliau pembawa kebaikan, karena kemuliaannya. Beliau merupakan utusan dari Allah untuk membawa kebaikan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga sholawat dan salam kita bisa tersampaikan pada beliau, dan nanti di hari akhir kita bisa mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Nah teman-teman, kemarin saya kan sudah ngasih tugas ya, ngasih tugasnya. Jadi teman-teman, di pertemuan 2 kemarin kan kita sudah melihat tuh tentang kelas dan objek ya. Kelas dan objek, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana penggunaannya di bahasa pemrograman. Lalu saya tugaskan teman-teman untuk mengeksplor lagi lebih dalam ya, mengeksplor lebih dalam dan membuat laporan dan slide ya. Nah, membuat laporan dan slide, saya tadi malam melihat tuh tugas-tugas teman-teman. Ada yang materinya bagus banget ya, itu materinya bener-bener udah sama referensinya, udah tips ngodingnya dan lain-lain. Dan ada juga yang biasa-biasa aja flat ya. Biasa-biasa aja flat. Ada yang seadanya. Nah, ada yang kejauhan. Nah, itu macam-macam ya. Nah, itu saya ucapkan terima kasih atas effort teman-teman untuk mengerjakan tugas tersebut, karena yang paling dihargai oleh saya itu adalah effort dari mahasiswa ya. Setidaknya mahasiswa tuh harus rajin lah, harus rajin. Jangan sampai dikasih tugas gak ngerjain. Setidaknya ngerjain. Ya kalau nggak ngerjain ya, saya bingung juga tuh kalau ngasih nilainya kalau nggak ngerjain ya. Saya report ke atasan gimana gitu. Ini mahasiswa ada yang kurang. Nah itu saya, jangan sampai teman-teman seperti itulah ya. Nah jadi saya udah lihat tuh, yang paling bagus ada satu mahasiswa yang saya baca, ini saya suka banget pokoknya kalau pas dia kirim ke saya tuh si slide-nya. Nah, jadi untuk di pertemuan 3 ini, kita masih membahas tentang kelas dan objek, ya. Kita masih membahas kelas dan objek, tapi akan ada seseorang yang presentasi di depan. Nah, siap-siap ya. Pak, siapa Pak yang presentasi? Saya melihat laporan teman-teman, ya kan macam-macam tuh. Artinya, yang presentasi ke depan pasti laporan dan slide yang bagus. Nah, ini ya teman-teman juga pasti tahu lah, di sini kan ada yang rajin gitu ya, ada yang backgroundnya memang sudah biasa ngoding gitu ya, memang udah jago. Nah, siap-siap nih ya, saya coba panggil untuk Bro Bahar. Nah, Baharudin Zailani ada? Oke, ada ya. Nah, silahkan Kang Baharudin, dibuka slide-nya, terus di share screen-nya, dan silahkan jelaskan ke teman-teman tentang eksplorasi Kang Baharudin. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan tentang apa yang disampaikan dari Kang Baharudin, silahkan ditanyakan saja. Ini diskusi open ya. Nanti mungkin kalau nanti Kang Bahar bingung menjelaskannya atau
Akan ada yang melenceng sedikit nih tentang materinya, ada yang kurang tepat. Saya nanti pasti akan mengkoreksinya ya. Nanti akan mengkoreksinya. Teman-teman diharapkan yang memperhatikan presentasi Kang Baharudin harus aktif ya, harus bertanya. Harus bertanya. Apalagi yang misalkan baru pertama mencebur di pemrograman berorientasi objek. Saya harapkan teman-teman harus aktif. Nah, jadi mangga silakan Kang Baharudin untuk mempresentasikan hasil eksplorasinya. Silakan share screen. Oke. Bentar. Oke, mungkin Kang Baharudin ya untuk enumeration as a class, terus packages, terus juga mungkin kalau yang ini nggak usah sih, kalau saya mungkin ini bakal kejauhan sih. Method definition nggak usah, enumeration, packages apalagi. Jadi mungkin yang jelaskannya coba back. Nah, saya rasa ini saja cukup lah. Oke, sok mangga teruskan. Oke, mangga Teh April mau bertanya gimana? Oke, Teh April bertanya berorientasi objek itu seperti apa? Mangga dijawab Kang Baharudin. Nah, itu betul ya. Jadi kalau berpikir tentang berorientasi objek, itu tidak jauh dengan kehidupan nyata ya. Kita boleh dikatakan sebagai objek ya. Tempat pensil bisa jadi objek, handphone saya bisa jadi objek, jadi nggak bakal jauh tuh. Objek-objek tuh ya di kehidupan nyata. Nah, nanti teman-teman akan menemukan tentang interaksi objek tuh. Nah, itu yang pasti bikin serunya di situ tuh kalau belajar pemrograman berorientasi objek ya. Oke, enggak silakan dilanjutkan Kang Bahar. Oke. Oke, kalau yang ini Kang Bahar belum itu ya, belum ada. Ini yang set last ini saya pengen lihat metodenya ada. Oh, belum ada. Oke, ini cuma contoh ya. Oke, sorry. Siap. Mangga lanjutkan. Oke. Oke. Kang Bahar menjelaskan bahwa public tuh bisa diakses di mana-mana dan private tuh diakses hanya di kelas sendiri ya. Mungkin teman-teman pasti ada yang nanya kenapa sampai ada sifat seperti itu untuk mendefinisikan variabel atau kelas. Karena gini, di aturan pemrograman berorientasi objek itu sudah berkembang tuh tentang bagaimana aturan-aturannya, bagaimana mendokumentasikan secara tidak langsung. Nah, di sini, oke. Di sini namanya modifier ya. Namanya modifier yang nih ya, yang dibuletin sama Kang Bahar public sama private itu merupakan modifier untuk mendokumentasikan ini kelas atau variabelnya ini nanti diakses sama kelas lain nggak, sama package yang lain nggak. Kenapa seperti itu? Karena
nanti si programmer harus menginformasikan nih, oh nanti kepada pembaca di masa depan, saya bikin variabel ini hanya untuk diakses oleh kelas itu sendiri karena, nah nanti mungkin bakal ngasih komen seperti itu ya. Nah, maka dari itu, secara tidak langsung, oke, mendefinisikan modifier seperti ini, itu secara tidak langsung mendokumentasikan, oke. Bisa saja mungkin yang programmernya setelah 2 tahun melihat codingan dia sendiri, pas melihat si modifiernya, oh ini saya 2 tahun kemarin buat itu untuk kelas, hanya kelas ini saja yang bisa mengakses. Nah, seperti itu ya. Ya, tapi jangan sampai ya, yang salah tuh misalkan teman-teman buat variabel, semuanya public gitu. Padahal di coding yang lain, di implementasi coding yang lain, teman-teman tidak mengakses variabel tersebut. Nah, itu bisa bikin rancu tuh, bisa bikin ambigu. Jangan sampai seperti itu. Segala hal apapun, mau itu coding, mau itu desain perangkat lunak, mau itu apapun, sampai kalau teman-teman tahu ya, kalau teman-teman tahu, bahkan untuk mendokumentasikan planning dari perangkat lunak, dari bangunan, itu semua harus terdokumentasikan. Nah, itu ya, semua harus terdokumentasikan. Baik, jadi itu ya, Kang Bahar. Itu tadi tambahan-tambahan dari saya, karena tadi mungkin ada ke-skip sedikit, tapi Kang Bahar sudah menjelaskan dengan baik. Mangga teruskan. Ya. Oh, ini ada nih. Nah ini si function, implementasi functionnya nih. Ini ada. Oh, lupa. Oke, nggak apa-apa. Oke. Ya, betul. Wah, ini Kang Bahar sudah kelihatan sudah berpengalaman ya untuk ngoding pemrograman berorientasi objek. Jadi untuk dis di sini ya, untuk dis di sini teman-teman harus perlu tahu nih, dis.first yang di sini nih. Ada yang first, ada yang dis.first. Kalau pakai dis, dia mereferensi ke si objeknya ya, si kelasnya. Kalau first doang nih yang di sini. Nah, yang saya tunjukin ini. Kalau first yang ini itu lebih ke apa yang di dalam function tersebut ya, apa yang dalam method tersebut. Nah, oke. Seperti itu ya. Saya tadi hanya menambahkan sedikit. Jadi mangga silahkan dilanjutkan lagi, Kang Bahar. Oke. Oke. Oke, saya mau tanya nih ke Kang Bahar nih. Oke. Oh, tapi sebelumnya saya coba komen dulu ya tentang cara presentasi Kang Bahar dan cara penyampaiannya. Saya berpendapat bahwa Kang Bahar sudah bagus untuk penyampaian materinya. Saya yakin teman-teman di sini pada ngerti lah. Soalnya Kang Bahar ini menggunakan kalimatnya baku ya. Ini kelihatan sering bersosial ya. Sering bersosial. Biasanya kalau orang yang kurang bersosial tuh dia ngomongnya suka atau apa lah ya. Nah, saya lihat Kang Bahar ini bagus. Atau memang Kang Bahar ini sudah punya pengalaman ngajar atau public speaking? Oh gitu, oke. Oke, oke, bagus, bagus. Nah, saya akan coba tanya ke Kang Bahar, oke. Apa perbedaan, ntar, nampaknya saya harus tanya ke mahasiswa yang lain dulu ya, sebelum Kang Bahar, karena saya yakin kalau Kang Bahar sudah paham lah. Coba teman-teman ada yang tahu apa perbedaan kelas dan objek? Ya, mangga silakan Teh April. Oke. Oke, coba Kang Rizky. Nah, coba kelas dan objek apa? Oh,
Oke, boleh, boleh, boleh. Oke, jawabannya sudah tepat semua ya. Ah, Bentar. Oke, oke. Di sini Kang Bahar sudah menjelaskan tentang konstruktor ya. Saya ingin bertanya ke mahasiswa yang lainnya. Coba saya ingin Arif, mana Arif? Arif. Nah, oke. Oke, oke, Kang Arif. Saya ingin tahu untuk untuk menginstansiasi objek itu caranya bagaimana? Ada keywordnya nih. Nah, ada keywordnya. Kira-kira keywordnya apa? Neo, bukan Neo. New. Oke, oke, baik. Baik, jawabannya sudah tepat semua ya. Saya lihat teman-teman sudah mengerjakan tugas dengan baik. Good job. Terima kasih. Nah, sekarang mari kita lihat program yang sudah Kang Bahar buat ya. Jadi silakan Kang Bahar untuk memperlihatkan si programnya, di program pemrograman berorientasi objek ya. Ya, oke. Oke, oke, oke. Nah, baik. Oke, nah. Oh, jadi ini kasusnya kosan ya? Oke, menarik, menarik, menarik. Boleh, boleh, boleh. Oke. Ini saya yakin teman-teman kalau masih ingat ya. Saya harap masih ingat tentang struktur data array of object ya. Oke, sudah bagus. Oke. Oke, sudah bagus ya. Saya lihat Kang Bahar ini kelihatan nih kalau orang yang suka ngeprogram, apalagi yang udah berpengalaman, ada yang udah jago banget, biasanya programnya memakai komen ya. Di sini Kang Bahar seperti ini nih, di baris ketiga dia bikin komen buat objek penanggung jawab, buat objek kosan, ya. Kosan yang kedua, objek lantai, ya. Oke, mantap, mantap. Oke, 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 baik. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi teman-teman itu ya tentang pemrograman berorientasi objek, khususnya di materi kelasan objek, karena ini merupakan dasar untuk memahami pemrograman berorientasi objek. Jadi seperti yang Kang Bahar tadi jelaskan, kelasan objek itu gampang ya. Hanya tinggal tahu perbedaan kelasan objek. Nah, teman-teman bisa lanjut ke level selanjutnya. Ya, bagaimana sifat dari kelas, nah bagaimana menginstansiasi, bagaimana bikin konstruktornya, itu sudah terjelaskan. Teman-teman kira-kira ada yang mau nanya? Wih, luar biasa. Oke. Nah, sekarang teman-teman saya tugaskan untuk membuat kelompok. Nah, jadi silakan buat kelompok. Karena di sini kelasnya ada 30 ya, 30 mahasiswa. Silakan buat lah. Kayaknya harus saya yang membuat kelompoknya ya. Karena kalau bikin kelompok ditentukan sesuai dengan mahasiswa, bisa aja mahasiswa yang pinter bergaul sama yang pinter lagi gitu. Saya maunya seimbang lah. Di setiap kelompok ada yang jagonya minimal ya. Ada yang jagonya. Jadi teman satu yang jago, yang kurang jago itu bisa mengajarkan ya di luar kelas, di luar jam kelas. Nanti tolong teman-teman bikin kelompoknya harus kompak ya. Jadi artinya kalau ada yang nggak bisa langsung ajarin gitu. Kalau dalam kelas itu tanggung jawab saya. Tapi kalau di luar kelas, teman-teman bisa WhatsApp saya, atau kalau memang saya yang nggak nge-reply gitu ya si pesannya, kontak saja teman-teman yang available ya, yang available. Nah, seperti itu. Nanti kelompok-kelompok tersebut
Nanti akan saya kasih tugas ya, akan kasih tugas untuk diskusi, untuk presentasi, dan ada tugas besar. Teman-teman perlu berdiskusi, pokoknya pasti banyak diskusi lah. Di mata kuliah ini pasti banyak diskusi ya, oke? Meskipun ini ngoding, tapi belajar yang paling bagus itu adalah diskusi dengan teman sendiri. Kita harus punya teman untuk belajar ya. Jangan belajar sendiri, nggak asik. Harus punya teman, oke? Oke, nah seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri si kuliah ini. Terima kasih teman-teman yang sudah dapat hadir di kelas ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk umat, untuk orang lain, dan bisa menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Be safe, pakai masker, jangan lupa untuk jaga jarak. Dicukupkan, saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.